Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raihan Yusuf Islami. Nomor NIM 202205300109. Saya dari kelas C. Di sini saya mau menjawab pertanyaan yang diberikan pada ujian kompetensi yang kedua. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 terlebih dahulu, yaitu soalnya jadi sebelumnya identitas sosial ini didefinisikan sebagai individu yang memiliki arti bahwa dia memiliki kelompok sosial tertentu. Jadi secara bersama-sama dengan makna emosional dan memiliki nilai sosial dari keanggotaan kelompok. Jadi selanjutnya kelompok sosial adalah dua atau lebih individu dari berbagai identitas sosial baik umum maupun pribadi. Terus yang mengartikan bahwa menganggap dirinya atau mereka sebagai anggota yang sama. Jadi identitas adalah titik ketertarikan sementara pada posisi subjek yang dibangun oleh praktik diskursif bagi kita, dan hasilnya diartikulasikan sukses atau rantai subjek ke dalam aliran wacana. Ungkapan tadi berasal dari HAL 1996. Lanjut, identitas di dalam diri saya adalah saya orang yang dilahirkan dari orang Jawa. Jadi kehidupan saya sehari-hari bersama teman, bersama keluarga itu menggunakan yang namanya logat Jawa Medok. Karena saya berasal dari kota Blora yang setiap harinya semua masyarakat ini menggunakan bahasa Jawa Medok tersebut. Terus ketika saya sudah beranjak ke kuliah, disitulah saya bertemu dengan orang-orang luar, orang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB. Itu yang membuat diskriminasi saya ketika saat nongkrong, saya ini menggunakan bahasa Indonesia yang logatnya logat Medok. Jadi itu mendiskriminasikan saya sih, menggunakan logat Jawa ini yang seperti bukan diejek sih, tapi kayak diketawain gitu, menggunakan bahasa Indonesia tapi menggunakan logat Jawa ini. Terus bagaimana media mengonstruksi tentang identitas, yaitu teknologi komunikasi telah mengubah latar belakang di mana identitas ini dibangun, yang telah membingkai ulang orang lain yang digenerasikan. Jadi media elektronik ini menata ulang situs-situs interaksi sosial. Jadi teknologi komunikasi telah melemahkan atau memutuskan hubungan antara tempat fisik dan sosial sebagai arena aksi baru bagi mereka, menyatukan publik dan pribadi, mengundang jenis pertunjukan baru, serta membentuk konfigurasi kolektif baru. Terus yang nomor 2 soalnya adalah yang pertama kita membahas tentang dalam sudut pandang transmisional dulu ya. Jadi
Media dianalisis sebagai alat untuk mentransmisikan pesan dan informasi dari pembuat media kepada audiens. Jadi pendekatan ini menganggap bahwa media ini sebagai saluran komunikasi satu arah di mana pesan dan makna yang dikirimkan kepada audiens tersebut tanpa banyak ruang untuk berinterpretasi atau pengaruh audiens. Contohnya penerapan sudut pandang transmisional dalam menganalisis media. Pada saat kita menganalisis sebuah iklan seperti iklan di Instagram, YouTube, dalam hal ini kita akan mengidentifikasikan pesan utama dari iklan tersebut. Selanjutnya kita melihat bagaimana iklan tersebut disusun secara visual dan audiensial. Selanjutnya mengidentifikasi sumber atau pihak yang bertanggung jawab atas iklan tersebut. Yang terakhir adalah menganalisis isi pesan dalam iklan dan mengevaluasi dampak pesan tersebut terhadap audiens. Yang kedua, dalam sudut pandang meaning based. Media dianalisis dengan fokus pada bagaimana makna dan menginterpretasi dibangunnya oleh audiens. Pendekatan ini mengakui bahwa pemirsa aktif dalam memaknai pesan media dan dapat makna yang berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lain berdasarkan latar belakang, nilai, dan pengalaman mereka. Contohnya adalah penerapan sudut pandang meaning based terhadap menganalisis media adalah kita menganalisis sebuah film. Dalam hal tersebut, kita akan mempertimbangkan latar belakang sosial, pengalaman, serta mengidentifikasi elemen-elemen dalam film yang membentuk makna tersebut. Serta menganalisis bagaimana pemirsa dapat memaknai film tersebut berdasarkan perspektif mereka sendiri. Kemudian kita akan mengevaluasi dampak dari interpretasi tersebut terhadap persepsi, nilai, atau sikap audiens. Yang ketiga adalah khalayak aktif merujuk pada individu yang secara aktif terlibat dalam proses konsumsi media. Mereka tidak hanya menerima informasi atau konten yang disajikan oleh media, tetapi juga berpartisipasi dalam memilih dan meresponnya. Khalayak aktif memiliki kontrol lebih dalam memilih media mana yang mereka yang dikonsumsi dan bagaimana mereka menginterpretasikan pesan yang disampaikan oleh media. Mereka mungkin mencari informasi tambahan, berdiskusi, atau bahkan menciptakan konten mereka sendiri sebagai respon terhadap apa yang mereka konsumsi. Seperti contohnya adalah khalayak aktif adalah mereka yang menggunakan media sosial untuk berbagi pendapat masing-masing, memberikan komentar, atau berpartisipasi dalam diskusi online. Dan mereka juga dapat menciptakan konten tersebut melalui media video, blog, atau meme yang merespon dan mengomentari topik yang sedang trending dalam sekarang. Yang kedua, khalayak pasif. Khalayak pasif merujuk pada individu yang lebih bersifat pasif dalam interaksi dengan media. Mereka cenderung menerima dan mengonsumsi konten tersebut tanpa terlibat secara aktif dalam proses mengonsumsi konten media. Khalayak pasif cenderung menerima pesan secara harfiah, jadi tanpa banyak kritik dan penafsiran secara dalam. Lanjut, contohnya adalah kayak pasif, mereka hanya menonton televisi secara pasif tanpa banyak berkomentar apa isi dari program tersebut. Itu adalah menjadi salah satu khalayak pasif. Tipe teori khalayak yang pertama, hypodermic needle theory. Ini adalah teori jarum jam suntik. Yang kedua adalah cultification theory, yaitu teori kultifikasi seperti efek jarum suntik.
berhubungan dengan audiens pasif ya, dan menyatakan bahwa pesan yang diulang dapat mempengaruhi orang-orang dan menilai mereka baik atau buruk. Yang ketiga adalah two-step flow theory, dan yang terakhir reception theory, dan yang kelima uses and gratification theory. Selanjutnya pertanyaan nomor 4 yaitu pemahaman Anda tentang popular culture dan berilah salah satu contoh bagaimana perkembangannya. Budaya populer atau budaya pop atau pop culture adalah budaya massa yang dikonsumsi oleh masyarakat umum hingga dipraktekkan atau mempraktekkan kebudayaannya. Yang kedua, selanjutnya adalah budaya ini lebih dikenal karena adanya pengaruh media massa dan berbagai faktor lainnya. Selanjutnya, studi budaya pop ini justru tidak melihat budaya adiluhung atau yaitu budaya kelas tinggi, kelas elit, namun pada bagaimana masyarakat mempraktekkan budayanya dan bagaimana mengkonsumsi budaya tersebut. Contohnya seperti musik dangdut. Musik dangdut ini telah menjadi bagian dari budaya populer di Indonesia sejak dekade 1970-an. Musik dangdut populer ini karena iramanya yang mudah diikuti, lirik yang mudah diingat, serta mempunyai unsur humor. Musik dangdut sering dimainkan di berbagai acara seperti pesta pernikahan, konser musik, dan acara televisi. Musik yang dikira awalnya deso kini menjadi identik dari negara Indonesia. Bahkan event internasional tersebut juga menggunakan musik dangdut ini. Seperti kemarin event internasional Piala Dunia Under 17, pada awal pembukaannya dia menggunakan musik dangdut yang berjudul Rungkat, dimana panitia dari pembukaan acara tersebut seperti mempromosikan instrumen dangdut yang identik berasal dari Indonesia ini. Jadi musik dangdut bisa dikatakan menjadi salah satu budaya yang dimiliki oleh Indonesia karena banyak peminatnya dan perkembangannya sangat pesat. Terus budaya dangdut tadi dikatakan humor itu seperti ada senggaan-senggaan yang di dalam lagu tersebut, seperti contohnya to ganjel to, itu kan seperti yang melekat dalam identik musik dangdut. Jadi budaya to ganjel to ini adalah menjadi salah satu irama dari musik dangdut tersebut. Jadi to ganjel to ini masuk dalam humor yang ada di dalam musik dangdut. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Jika ada lebihnya mohon dikembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.